Perpindahan itu adalah wujud daripada perjuangan Banu Adam atau anak manusia. Dia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara yang lebih baik. Lalu adik-adikku sekalian, Imam Syafi'i menegaskan dan mengajarkan kita, adik-adik sudah hafal mungkin, bahwa akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sittah. Apa itu? Yang pertama apa? Zakat. Kemudian ihsan. Setelah itu wastibarin. Boleh ya. Kemudian bulghah. Yang kelima musahabatul ustaz wa tuli zamani. Apa itu tul zaman? Ilmu itu ada syaratnya dan Imam Syafi'i telah membuka syarat ilmu itu apa? Yang pertama apa? Cerdas. Apakah semua orang cerdas? Semua orang punya kecerdasannya masing-masing. Adik-adikku sekalian, setiap kita punya kecerdasan kita masing-masing. Ada seorang ahli dari barat bernama Howard Gardner. Dia buat bahwa kecerdasan seseorang itu tidak bisa dinilai hanya dari sisi cerdas secara IQ. Bukan IQ, hanya IQ benar. Cerdas itu bukan cuma dinilai dari satu kecerdasan. Ternyata cerdas itu ada 9 kecerdasan pada diri manusia paling kurang. Semua kita ini ada salah satu kecerdasan ini. Yang pertama ada kecerdasan matematis. Artinya masalah angka-angkanya, cara-caranya. Cerdas dari segi angka, dia akan melihat ya, akuntansi yang paling galak aja. Karena tuh angka-angka kira-kira mendung hoyang-hoyang. Ini adik-adik juga ada yang seperti itu. Hoyang jak menyena buku matematika aja amai cari-cari rumus galak roh menang. Sedangkan tanya udah matematik mumang tuh. Mumang tentang matematik, tapi dia suka kemana-mana pergi dia buat. Itu dia punya kecerdasan matematis. Kemudian nanti ada kecerdasan bahasa. Ada di antara adik-adik yang lebih cepat lihat kawan, dia lebih cepat paham bahasa. Dia punya kecerdasan bahasa. Kemudian dia ada kecerdasan spasial. Spasial itu adalah kecerdasan dalam membaca ruang, tata ruang. Dia ada kawan-kawan kita kalau pergi ke suatu tempat, dia susah balik ke tempat itu karena susah menghafal alamat. Ada tidak? Jadi mengajak orang tahu balas tak sesat. Hanya tahu boleh. Hai tajak jalannya, tapi hal tahu boleh. Itu dia tidak punya kecerdasan spasial namanya. Kecerdasan tata ruang. Ada orang yang bisa membaca kecerdasan tata ruang 3 wejak mahu 2. Jadi nama menternya menyertanya pakak tahu depan. Yang nyata medi tahu nanti satu. Itu dia punya kecerdasan spasial. Nah, kecerdasan spasial ini adalah kecerdasan yang diperlukan di lapangan, seperti orang-orang tentara dan yang lain itu memerlukan kecerdasan spasial ini. Kemudian di sana ada lagi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu adalah kecerdasan dia pintar dalam bergaul. Adik-adikku sekalian, adik-adik, ada di antara kalian yang itu tidak pintar dalam bergaul, sering menyendiri. Ada yang asai ho yang jak mandung itu kan. Bahkan jin yang pakai goblong, bahkan pakai grup bagus bijing sih, mampu di pakai grup bagus. Ada yang berani dan pintar dalam mengajak kawannya. Ini anak ini punya kecerdasan emosional yang baik, pintar dalam berbicara, pintar dalam memuaskan kawannya dalam berbicara. Ini dia. Jadi kalian jangan berpikir kecerdasan itu hanya satu saja, tidak. Kita punya kecerdasan yang berbeda-beda. Dan setiap kita yakinlah dengan kecerdasan itu kita punya identitas di tempat itu. Dan di sana ada lagi kecerdasan yang naturalis. Apa itu? Kecerdasan yang dia suka dengan alam, dia suka dengan pulara kame, pulara mano, pulara mi yang minami galai kalan mi ya. Kemudian menginjak alam-alam lepasnya tahu bikalan, menyingin belang tahu dari ubang tahu bikalan.
Dia kalau suka yang seperti itu namanya kecerdasan naturalis. Dia suka dengan alam, suka bermain dengan binatang. Itu punya kecerdasan itu. Jadi untuk dia ke dokter hewan. Ya, atau yang suka menyelidiki masalah alam. Semua kita ada kecerdasan masing-masing. Jadi jangan merasa hina. Jangan merasa kalau saya tidak pintar bahasa Arab, tidak pintar bahasa Inggris, saya tidak berguna. Kalian punya kecerdasan yang lain. Zakaun, yang pertama apa? Zakaun. Ini zakat itu bukan satu, tapi banyak dia. Kemudian hirsun. Rajin kita, adik-adikku sekalian. Rajin kita. Setelah itu wastibarun. Istibar apa? Bersabar dengan kondisi yang sulit dan susah. Adik-adikku sekalian, di Mesir kalau kita pergi buat urusan, kalau musim panas itu panas sekali. Kalau musim dingin sekali. Ujian di Azhar itu hanya ada 2. Ujian musim panas, ujian musim dingin. Musim dingin ujiannya pada saat puncak musim dingin, kalau kita keluarkan tangan kita itu rasanya seperti beku. Pada saat itu ujian di Azhar. Dan kemudian ujian musim panas itu pada saat puncak musim panas. Gimana rasa puncak musim panas? Ukuran mulai dari sembahyang Isya setengah 10 baru selesai. Isya setengah 10 baru selesai. Subuh jam 3. Jam 3. Kita di rumah, tanya ke anak urang kaya, hana dadinai rumah yang nasi. Ustaz Syirazi, Ustaz Husni sudah merasakan bagaimana rumah kami di sana juga. Enggak punya AC. Malamnya kita nggak bisa tidur. Kenapa? Panas sekali. Suuh ubuk, nyo lagi nyo kipahannya, haika. Angin yang tuanya suuh. Kan dipelepi, angin yang terus suuh. Jadi gimana cara? Sehingga ujian malam hanya tak. Padahal untuk bisa ujian dengan baik kita harus tidur malamnya dengan baik. Tapi alam tidak mendukung kita untuk tidur dengan baik. Kalau musim dingin sholat maghribnya itu sudah selesai jam 5:30. Kemudian sholat subuhnya jam 6 lagi nanti. Artinya panjang malam hari. Nyana ho yang tajak, pak yang tadu tengok dulu. Pak yang tajak tadu tengok tu, uro temang udah tengok tu malam lebih-lebih tau. Pada musim dingin godaan mudah sekali tidur. Pulang menyenda pejebu katanya tino tamamu ulangnya hang tebu api. Siap langsung ke tengok. Musim panas sama sekali susah tidur. Inilah namanya istibar. Bersabarlah dengan kondisi yang ada, lalui itu semua. Adik-adikku sekalian, di sini kondisi di sini tidak senyaman kalian di rumah. Di rumah ada kasur, empuk lagi, kemudian sendiri dalam satu kamar mungkin, ya. Kemudian ayah ada kipas angin, pasang AC, ada mungkin yang pasang AC. Enaknya di rumah, betul? Betul enak di rumah? Mana lebih enak di rumah dengan di sini? Enak di rumah? Enak di rumah. Mana lebih kalian suka? Suka di rumah atau di sini? Itu yang penting. Di sini masalah enak itu nomor 2, tapi di mana kalian suka untuk berjuang? Di sini. Kalau yang mengatakan di sini itu ada namanya istibar, itu makna istibar. Yang mengatakan suka di rumah itu dia tidak punya syarat yang ketiga apa? Istibarun, tidak punya kesabaran dalam meninggalkan yang enak dalam hidup. Adik-adikku sekalian, ilmu itu tidak kita dapatkan kecuali dengan sanggupnya kita meninggalkan yang lezat-lezat dan enak dalam hidup. Kemudian ada bulghatun. Bulghatun apa? Ya, adanya kemampuan finansial dan juga kemampuan secara